Barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri atau dikenal sebagai barisan dan deret ukur dalam bidang matematika adalah jenis barisan dan deret di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Barisan geometri. Untuk barisan geometri, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Dengan A adalah U1, suku pertama, R adalah rasio, perkalian, N adalah banyak suku, dan UN adalah suku yang ke N. Deret geometri. Deret geometri dapat dirumuskan menjadi Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Dengan syarat R kurang dari 1. Dan untuk R lebih dari 1, maka kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Dengan A adalah sebagai suku pertama, N sebagai banyak suku, dan R adalah sebagai rasio. Syarat rumus deret geometri, bagian penyebutnya tidak boleh berangka 1 dan 0. Selanjutnya ada deret geometri tak hingga. Barisan geometri yang mempunyai banyak suku tak hingga disebut barisan geometri tak hingga. Jika suku-suku pada barisan geometri dijumlahkan sedemikian hingga ditulis Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 dan seterusnya, maka akan terbentuk deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama deret geometri tak hingga divergen. Deret geometri tak hingga divergen adalah suatu deret yang nilai bilangannya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Contohnya 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 dan seterusnya. Yang kedua ada deret geometri tak hingga konvergen, yaitu suatu deret di mana nilai bilangannya semakin mengecil dan dapat dihitung jumlahnya. Contohnya 4 ditambah min 2 ditambah 1 ditambah min setengah ditambah 1/4 dan seterusnya. Semakin lama nilainya semakin mengecil dan ujungnya mendekati angka 0. Rumus tak hingga konvergen. Syaratnya rasionya harus bernilai antara min 1 sampai 1. Bisa dituliskan min 1 lebih dari R dan R lebih dari 1. Dan ini berlaku untuk negatif dan positif. Rumusnya dituliskan S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Dengan S tak hingga adalah jumlah suku tak hingga dan A merupakan suku pertama, R merupakan rasio. Contoh soal barisan dan deret geometri beserta pembahasannya. Contoh soal yang pertama, diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Suku kedua dari barisan tersebut adalah berikut merupakan penyelesaiannya. Diketahui suku kelima atau U5 sama dengan 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 dituliskan U9 per U6 sama dengan 27. Yang ditanyakan merupakan suku kedua dari barisan tersebut. Jawabannya, pertama-tama kita harus mencari rasionya terlebih dahulu dengan mengalihkan A dan R pangkat 8 per A dikali R pangkat 5 sama dengan 27. Hasilnya R pangkat 3 sama
dengan 27. Karena R berpangkat, kita ubah bentuknya menjadi R sama dengan 3 akar 27. Dan ditemukan rasionya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari A-nya. Diketahui U5 sama dengan 243. Bentuk lain dari U5 yaitu A dikali 3 pangkat 4 sama dengan 243. Lalu kita pindah ruas menjadi A sama dengan 243 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Dan ditemukan A sama dengan 3. Sehingga U2 sama dengan A dikali R sama dengan 3 dikali 3 sehingga hasilnya 9. Jadi suku kedua dari barisan tersebut adalah 9. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, perhatikan gambar di samping. Sebuah persegi ABCD mempunyai panjang sisi 10 cm. Di dalamnya dibuat persegi EFGH dengan titik sudut berada di tengah-tengah sisi ABCD. Di dalam persegi EFGH dibuat lagi persegi EJKL yang titik sudutnya berada di tengah-tengah sisi EFGH, dan seterusnya sampai terbentuk persegi sebanyak tak hingga. Tentukan jumlah luas persegi yang terbentuk. Untuk pertanyaan tersebut, kita dapat menjawabnya dengan cara kita akan mencari luas persegi ABCD terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sisi kali sisi. Seperti yang kita ketahui bahwa semua sisi dari persegi adalah sama, sehingga dapat kita tuliskan dengan 10 dikali 10 hingga kita peroleh hasil yaitu 100 cm persegi. Lalu cara kedua yaitu kita akan mencari luas persegi EFGH dengan yang diketahui di soal, yaitu persegi EFGH berada di tengah-tengah persegi ABCD, sehingga persegi EFGH memiliki panjang sisi setengah dari panjang sisi ABCD. Lalu sudut dari persegi EFGH juga berada di tengah-tengah persegi ABCD, sehingga membentuk sudut 90 derajat, sehingga akan kita gunakan rumus Pythagoras untuk mencari sisi dari persegi EFGH. Setiap sisinya kita akan mencari dengan rumus yaitu akar AF kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Angka 5 kita peroleh dari setengahnya panjang sisi dari persegi ABCD yaitu 5, sehingga hasilnya diperoleh 5. Sehingga hasil dari akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat adalah 5 akar 2 cm. Lalu hasil tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari luas persegi EFGH, yaitu sisi kali sisi sama dengan 5 akar 2 dikali 5 akar 2 yang hasilnya adalah 50 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari luas persegi EJKL dengan cara yang sama dengan kita mencari luas persegi EFGH. Dengan rumus Pythagoras maka kita peroleh hasil 5. Lalu 5 ini tersebut kita masukkan ke dalam rumus sisi kali sisi, yaitu IJ kali IL sama dengan 5 dikali 5, sehingga diperoleh hasil 25 cm persegi. Lalu secara umum diperoleh deret luas persegi yaitu 100 ditambah 50 ditambah 25 ditambah seterusnya. Rasio deret tersebut adalah R sama dengan 50/100 sama dengan 1/2. Dan selanjutnya kita akan menggunakan rumus jumlah deret tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R sama dengan 100 per 1 dikurangi 1/2 sama dengan 100 per setengah sama dengan 100 dikali 2/1 sama dengan 200. Jadi jumlah luas persegi yang terbentuk adalah 200 cm persegi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi barisan dan deret geometri. Terima kasih.